Halo NH People, kembali lagi dengan saya Dr. Amaranto Santoso Ongko, spesialis penyakit dalam di edisi Ngopi Sore bareng Dokter episode. Mari kita sapa Dr. Erik Tanoto, spesialis neurologi. Halo Halo NH Dok. People. NH ini kita lebih suka ke preventive medicine ya Dok ya. Iya. Boleh tolong dijelaskan Dok gimana supaya tidak terjadi serangan stroke, tapi terjadinya penyakit biasa aja gitu ya. Nah ini penyakit biasa ini memang kan pinginnya paling batuk, pilek gitu aja ya Dok ya. Iya. Nah jadi kita ini sekarang semakin maju zaman ya, zaman semakin modern. Memang diharapkan itu preventif itu lebih utama daripada terapeutik atau terapi gitu ya. Jadi memang salah satu poin-poin yang perlu kita perhatikan untuk mencegah stroke. Ini tentunya Dokter Amaranto sendiri pasti lebih paham ya. Jadi bagaimana cara kita mengontrol yang pertama tekanan darah. Nah, terus yang poin kedua, bagaimana cara kita mengontrol gula darah kita atau mengevaluasi. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita mengevaluasi dan mengontrol kolesterol darah kita. Nah, sebenarnya ada banyak beberapa faktor yang perlu kita pertimbangkan untuk mengevaluasi resiko dari stroke. Nah, faktor-faktor ini sendiri itu ada faktor yang bisa dirubah, ada faktor yang tidak bisa dirubah tentunya. Kalau faktor yang tidak bisa dirubah, yang pertama usia memang Dok. Ya kita nggak menutup nggak menutup mata bahwa kita sendiri kan juga makin bertambah usia. Jadi semakin bertambah usia pula struktur-struktur anatomi dan pembuluh darah kita juga akan berubah, berbeda waktu kita masih muda. Nah, kemudian yang kedua, memang jenis kelamin. Ya, jenis kelamin, kalau misalnya usia agak muda sedikit, biasanya paling sering laki-laki, tapi kalau yang lebih tua itu perempuan biasanya. Tapi kadang-kadang beberapa laporan pun tidak ada perbedaan jenis kelamin ya untuk serangan stroke. Nah, kemudian faktor-faktor resiko yang bisa kita atur atau bisa kita cegah atau bisa kita model. Itu yang pertama tadi sudah saya sebutkan ya Dok ya. Darah tinggi, tekanan darah, gula darah yang terlalu tinggi, kolesterol, dan pola hidup dan pola aktivitas. Seperti kayak hidup sedenter atau malas bergerak, minum-minum alkohol, tidurnya juga tidak adekuat, tidak bagus, insomnia, dan semacamnya. Nah, mungkin ini Dokter Amaranto kayaknya kan kita kan berbincang-bincang Dok ya. Jadi kira-kira kiat-kiat apa saja Dok yang sebaiknya harus kita sampaikan ke NH People ini, bagaimana cara kita mengontrol dan mencegah dan mengatasi pasien-pasien atau orang-orang yang punya hipertensi ataupun diabetes ataupun yang kolesterol terlalu tinggi Dok. Ya, baik. Ya, untuk NH People ini sangat penting ya, karena banyak fenomena di mana sekarang ini serangan stroke itu tidak terjadi hanya pada usia lansia atau lanjut usia ya, tapi pada usia muda saja sudah sering kali terjadi yang namanya stroke ini ya kan, selalu serangan ya. Namanya serangan itu kan berarti kita tidak siap akan hal itu. Nah, maka itu dari itu kita harus menyiapkan diri kita supaya tidak terjadi serangan. Gampangnya seperti itu. Nah, untuk pada segmen usia muda, saya sangat meminta pasien untuk melakukan yang namanya general medical check-up. Bila misalnya males, mungkin kita lakukan aja yang gampang. Kalau di NH sini ada yang namanya PSM Plus, di mana itu ada paket sehat medikal, di mana bisa dilihat mungkin di layar. Kalau di sana kita bisa melakukan pemeriksaan lengkap ya, darah lengkap, fungsi hati, fungsi ginjal, kolesterol jahat, kolesterol baik, sampai ke urinalisis, kencing dan juga fungsi ginjal. Di situ kita bisa menangkap dari usia muda saja bahwa ada yang namanya hiperkolesterolemia primer. Jadi tidak ada gejala tapi kolesterolnya tinggi. Di sana kita bisa tahu, oh berarti pada usia muda kita sudah harus yang namanya lifestyle modification. Kalau kita sudah lakukan lifestyle modification tapi hasil laboratoriumnya masih kurang baik, maka kita bisa lakukan pengobatan. Nah, kuncinya adalah very early detection, di mana mungkin selain adanya pemeriksaan laboratorium, kita bisa juga melakukan pemeriksaan imaging ya. Mungkin bisa dijelaskan tentang pemeriksaan imaging yang kita bisa lakukan. Mungkin begitu laboratoriumnya ada gangguan, terus ada gejala awal stroke-nya mungkin yang bisa membuat kita harus melakukan pemeriksaan imaging. Itu kira-kira apa saja ya Dok ya? Iya.
Jadi memang karena kita lagi membahas topik stroke juga ya. Jadi gejala-gejala stroke itu mungkin kita bisa agak persingkat dengan FAS ya. FAS itu F. F-nya itu facial dropping. Jadi mukanya itu kayak lemah separuh atau kayak perot gitu ya. Kemudian A itu arm atau sebenarnya itu ekstremitas ya. Jadi baik tangan maupun kaki itu sebelah itu melemah ataupun kesemutan sebelah gitu ya. Kemudian S itu speech. Jadi kalau bicaranya itu pelat tiba-tiba atau tidak bisa berbicara dan tidak memahami bahasa secara tiba-tiba lagi. Kemudian yang terakhir itu T itu time. Jadi dalam waktu kurang dari 4,5 jam sebaiknya pasien-pasien atau penderita-penderita yang dicurigai stroke harus dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pengecekan dan pengobatan secepat mungkin. Nah, memang tadi kan sempat ada bilang imaging ya dok ya. Nah, untuk kita ya di NH ini sendiri kita kan sudah punya alat-alat yang terbaru dok. Nah, CT scan itu sudah 1000 slice lebih ya kan. MRI sudah 3 Tesla dengan AI pula ya. Jadi tentu pemeriksaan-pemeriksaan kita di sini itu bisa jauh lebih cepat. Ya, harapannya itu dalam 15 menit untuk MRI itu sudah kita dapatkan hasil dari kondisi otaknya, ataupun kalau CT scan mungkin bahkan lebih kurang lagi ya, sekitar 5 menit sudah dapat. Itu kita bisa menentukan bahwa oh ini tuh stroke atau bukan. Nah, stroke pun ini stroke yang perdarahan atau yang penyumbatan. Nah, itu akan menentukan terapi kita ke depan. Misalnya ada kalau stroke penyumbatan dalam waktu yang golden period tadi kurang dari 4,5 jam, kita bisa lakukan trombolisis. Di sini itu kita juga sudah punya ya tim trombolisis sendiri, dan kita sudah juga dapat penghargaan Angels Award untuk tindakan trombolisis itu sendiri. Dan bahkan kalau misalnya membutuhkan tindakan lebih lanjut, kita juga punya tim untuk melakukan mechanical thrombectomy. Kita juga sudah beberapa kali sudah melakukan mechanical thrombectomy ini sendiri. Nah, dari kalau semakin cepat kita bawa ke rumah sakit, tentu pertolongan akan semakin cepat, tentu disabilitas juga bisa semakin dicegah. Seperti itu, dok. Baik dok. Mungkin NH People penasaran ya, sebenarnya stroke ini apa ya, kalau di masyarakat ya, mungkin di NH People ini banyak yang berpikir kok saudara saya kena stroke, tetangga saya kena stroke. Mekanisme terjadinya itu gimana sih dok? Bisa nggak ya dijelaskan secara bahasa awam aja dok, mungkin secara singkat, apa sih yang terjadi sebenarnya di otak kita ini sampai bisa terjadi stroke itu? Ya, jadi stroke itu sendiri itu adalah suatu penyakit akibat gangguan aliran darah. Gangguan aliran darah di otak. Nah, gangguan aliran darah ini itu bisa dua bentuk. Yang pertama, penyumbatan aliran darah, sehingga aliran darah ini tidak bisa sampai ke otak. Yang kedua itu adalah pecahnya pembuluh darah. Nah, karena pecahnya pembuluh darah itu keluar dari pembuluh darah dan mengisi ruang di otak, sehingga area yang ujungnya yang seharusnya dialiri oleh darah juga tidak teraliri oleh darah. Nah, penyakit stroke ini sendiri selalu bersifat mendadak, makanya disebut serangan stroke juga, dan penanganannya pun sangat berbeda. Kalau perdarahan ada beberapa kasus harus dioperasi, ada beberapa kasus hanya perlu diobservasi. Kalau untuk penyumbatan biasanya kalau misalnya waktunya cukup kita lakukan trombolisis atau berikan obat-obatan suntik. Kalau misalnya tidak mencukupi atau karena kriteria tertentu ya harus kita berikan obat-obatan biasa. Jadi itu mungkin yang bisa saya bantu jelaskan ke NH People, bahwa stroke itu suatu penyakit akibat gangguan aliran darah ke otak. Iya, jadi NH People tahu ya, pada dasarnya serangan stroke atau stroke ini selalu berhubungan dengan pembuluh darah ya dok ya. Karena adanya pembuluh darah, kalau dari saya, dari segi penyakit dalam, maka kita bagaimana caranya supaya menjaga pembuluh darah ini bebas dari plak ya dok ya. Dari yang terjadi yang namanya kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, itu akan menjadi faktor resiko utama untuk terjadinya stroke gitu ya dok ya. Jadi untuk selanjutnya, apa saja sih yang bisa dilakukan untuk pasien-pasien yang pasca kena stroke gitu dok? Ini untuk pasien-pasien yang pasca stroke ya.
Jadi pertama kita harus tahu dulu memang ini itu awalnya ini stroke yang penyumbatan atau yang perdarahan. Karena outcome atau luarannya pun berbeda-beda masing-masing pasien. Dan seberapa cepat pasien tersebut mendapatkan pertolongan waktu kena serangan stroke dan juga seberapa kuat keinginan untuk sembuh dari pasien itu sendiri. Nah, sebenarnya kiat-kiat untuk menyembuhkan atau mengembalikan fungsi yang sudah berkurang akibat stroke, tentunya yang paling utama adalah kita lakukan fisioterapi. Ya, kita di NH juga sendiri kan sudah punya tim fisioterapi ya, bahkan ada beberapa yang membutuhkan robotik. Nah, di sini di NH juga sudah punya alat fisioterapi yang robotik, tujuannya untuk membantu mempercepat recovery dari stroke itu sendiri. Selain itu, minum obat rutin, kontrol teratur, itu juga akan membantu kita untuk mengontrol faktor-faktor risiko penyebab dari stroke itu sendiri dan supaya tidak terjadi kena serangan stroke yang berulang. Nah, mungkin dari Dokter Amaranto sendiri ya, Dok ya. Kalau misalnya ada pasien-pasien yang darah tinggi, kemudian kolesterolnya tinggi, terus kemudian kencing manis, kira-kira Dok, apakah memang benar harus kondisi seperti itu tuh pasien itu harus minum seumur hidup, Dok? Ataukah harus ada waktu tertentu, ini boleh di stop, ini boleh dikurangi. Nah, mungkin ada pendapat, Dok? Ya, jadi kalau kita NH People, kalau kita bicara tentang metabolic control ya, tekanan darah tinggi, gula yang tinggi, kolesterol yang tinggi, itu selalu banyak pasien itu yang pada saat tahu tekanan darah tingginya tinggi, dia minum obat. Nanti tekanan darahnya sudah rendah, dia stop obat. Kolesterolnya tinggi, minum obat. Nanti kalau turun, dia nggak minum obat. Sama juga dengan gula. Nah, itu memang persoalan di kita sebagai masyarakat di Asia itu seperti itu, Dok. Beda sangat jauh dengan masyarakat di Eropa ataupun Amerika. Mereka di sana jarang sekali untuk mau pergi ke dokter untuk melakukan screening, malah males. Mereka akan minum obat langsung rutin, apapun hasilnya itu dia langsung minum obat. Nah, pada dasarnya penyakit-penyakit itu, 3 penyakit itu kita bisa kurangi dengan lifestyle modification. Dari semua guideline ataupun panduan dari luar negeri ataupun di dalam negeri, selalu yang nomor 1 adalah lifestyle modification. Kalau kita bisa mengurangi berat badan, kita bisa meningkatkan aktivitas, silakan obatnya dititrasi turun ya. Misalnya gulanya sebelumnya tinggi, setelah itu diobati, nanti lama-lama kita bisa kurangi, kita bisa lepaskan. Itu untuk diabetes, karena di diabetes ada yang namanya reverse diabetes. Ada beberapa studi yang memberikan informasi kepada kita bahwa obat diabetes itu tidak seumur hidup diberikan dengan lifestyle modification yang baik. Tapi khususnya untuk hipertensi ya, saya rasa yang saya tahu bahwa ada penyakit hipertensi sangat sulit untuk kita menstop obat itu, karena penyakitnya berhubungan dengan pembuluh darah, otomatis sudah terjadinya sudah lama. Jadi biasanya untuk disease modifyingnya adalah kita kasih obatnya dengan dosis terkecil, dengan target tensinya tentunya yang bagus, karena banyak pasien yang nakal, Dok. Banyak pasien termasuk mungkin NH People ya, begitu nggak ngerasain apa-apa obatnya langsung di stop gitu ya. Apakah memang benar, Dok, kalau misalnya kolesterolnya tinggi, nyeri di kepalanya,
Atau kalau tensinya tinggi baru sakit kepala. Itu apakah kita memang ada gejala gitu atau itu memang benar-benar silent dia sebenarnya ya dok ya? Ya. Jadi untuk kayak misalnya gejala itu sering ditanyakan sih, dok, leher saya yang belakang ini tegang, kaku. Jangan-jangan kayak gini ini kolesterolnya biasanya tinggi. Itu banyak. Sampai sekarang tuh banyak pasien yang datang ke poli mengeluhkan itu, selalu menanyakan itu. Ya, memang beberapa pasien ada yang sensitif terhadap itu. Ya, jadi waktu itu memang ada pasien yang selalu setiap waktu tengkuknya sakit, kaku, kolesterolnya tinggi. Ya. Tapi kan kita ini hidup di dunia yang dimana bahkan di Indonesia aja ada 200 juta orang lebih, ya kan, dan kita mempunyai diversifikasi yang sangat luas. Jadi wajah aja tidak ada yang sama sekali. Nggak mungkin keluhan itu bisa sama setiap pasiennya. Jadi kalau hipertensi misalnya tensinya lagi 180 ke atas atau kolesterolnya lagi di atas 200, tidak semua orang itu mempunyai keluhan yang sama. Bahwa ya kayak kepalanya sakit kah atau tengkuknya lagi kaku gitu. Jadi jangan sebagaikan patokan. Oh, kalau saya tidak ada keluhan itu berarti kolesterol sama tensi saya pasti normal. Atau sebaliknya, waduh, saya ada sakit kepala sama tengkuknya sakit, jangan-jangan tensi sama kolesterol saya tinggi. Jadi itu gejala yang sangat umum dan tidak spesifik. Sebaiknya itu bisa mulai ditinggalkan dan lebih baik konsultasi ke dokter-dokter oleh NH People sekalian. Baik. Jadi NH People mesti paham ya kalau kita itu tidak selalu minum obatnya dosisnya sama terus, jumlahnya sama terus, terutama pada pasien-pasien yang terkena penyakit multiple. Pada pasien-pasien serangan stroke itu jarang sekali dia hanya kena serangan stroke saja. Mungkin sebelumnya dia ada gangguan metabolik, maka dia mungkin ada gangguan jantung, dia mungkin ada gangguan saraf, dia ada gangguan penyakit dalam. Nah, itu akan membuat pada saat serangan akut itu obatnya banyak ya dok ya. Betul. Jadi jangan takut untuk kontrol, karena yang menurut saya yang paling penting adalah kita itu kontrol, ketemu dokter kita supaya kita bisa mengurangi obatnya. Karena banyak yang terjadi polifarmasi ya. Jadi ke dokter A dikasih obat 5, ke dokter B dikasih obat 3, ke dokter C dikasih obat 3. Jadi obatnya lebih dari 7. Nah, itu akan menyebabkan interaksi obat yang tinggi. Jadi jangan lupa untuk sekali lagi tanyakan ke dokter kegunaan obatnya itu apa dan sampai kapan diminum obatnya dan obat mana yang bisa kita kurangi supaya kualitas hidupnya tetap terjaga. Saya rasa itu sangat penting kolaborasi antara penyakit dalam dan saraf untuk mencegah, mengobati dan juga mengikuti, mengevaluasi dan memonitor penyakit stroke ini ya dok ya. Karena setuju. apakah mungkin penyakit stroke ini apakah kayak orang kena flu gitu dok, setelah minum obat terus kita sudah boleh stop obatnya atau kita minum obatnya terus selamanya atau gimana ya dok, kalau untuk orang kena stroke? Ya, jadi untuk orang-orang dengan stroke ya, itu misalnya kita kasih contoh ini stroke penyumbatan. Tentunya kita kasih obat pengencer darah. Ya, saya rasa si NH People pasti sudah tahu semua ya bahwa kalau stroke penyumbatan kita kasih pengencer darah, kalau stroke perdarahan ya kita stop darahnya dan kita evaluasi secara harian. Nah, kalau untuk pengencer darah pada pasien-pasien stroke itu tentunya harus diminum seumur hidup, dok. Itu tidak boleh dihentikan sama sekali. Nah, sekarang ini juga pertanyaan yang cukup sering disampaikan bahwa, dok, kalau saya minum obat pengencer darah, apakah pasti akan sembuh? Atau apakah pasti saya tidak akan terkena stroke lagi? Nah, saya bantu jawab ya, NH People. Untuk penyembuhan dari stroke, itu semuanya dimulai dari pasiennya sendiri, bukan dari obat. Obat hanya membantu. Nah, apakah pasti tidak kena stroke lagi? Nah, berdasarkan riset ya, berdasarkan laporan dari jurnal-jurnal juga, kalau kita mengkonsumsi pengencer darah secara rutin, itu hanya menurunkan resiko serangan stroke berulang sampai sekitar ya di bawah 10-5%. Jadi bukan sampai 0%. Ya, jadi tidak mungkin kalau kita minum pengencer darah secara rutin tiap hari itu orangnya pasti tidak kena stroke, itu tidak mungkin. Ya, yang mungkin adalah kita tekan resikonya serendah mungkin di bawah 5-10%. Jadi, dok, apa dok itu yang menyebabkan 5-10%? Tentunya tadi yang sudah saya jelaskan faktor-faktor yang tidak dapat kita rubah. Yang pertama adalah usia. Semakin bertambah usia tentu nggak usah ngomong panjang, kulit
saja sudah keriput semua, ya kan? Mata, katarak dan lain-lain. Tulang jadi gampang keropos, apalagi pembuluh darah kita. Jadi pembuluh darah kita juga akan semakin tidak lentur, semakin kaku dan menjadi sumber penyebab dari stroke itu sendiri, Dok. Baik sekali jawaban yang luar biasa dari Dokter Erik ya. Jadi untuk menarik kesimpulan bahwa stroke ini adalah suatu serangan ya Dok ya. Yeah. Dan saya rasa sangat penting untuk NH People untuk melakukan pemeriksaan screening dan juga kalau sudah terkena jangan sampai kena stroke yang kedua begitu ya Dok. Betul sekali. Jadi begitu kontrol ke Dokter Saraf, kalau misalnya ada stroke jangan lupa ke penyakit dalam juga supaya tidak terjadi serangan stroke kedua ataupun penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah, karena pembuluh darah kita itu tidak hanya di otak saja tapi dari kepala sampai ke kaki ada pembuluh darah dan ada penyakit-penyakitnya gitu. Betul, ya Dok ya. Betul sekali. Ya. Jadi kalau satu kata dari saya bahwa orang yang kena stroke itu adalah suatu penyakit di otak akibat kelainan pembuluh darah, baik itu tersumbat maupun pecah. Nah, apapun itu kan tidak mungkin ya, misalnya kayak tubuh, oh saya milih pembuluh darah hanya di otak. Ya tentunya ada pembuluh darah di seluruh tubuh juga akan terkena, baik di organ-organ vital seperti jantung, ginjal, mungkin organ-organ kayak tiroid, pankreas dan lain-lain. Jadi maka dari itu saya juga sangat setuju dengan Dr. Amaranto bahwa kalau misalnya ada orang yang terkena stroke, tentunya kita harus cek lengkap juga. Bagaimana fungsi ginjalnya, bagaimana fungsi jantungnya, bagaimana fungsi hormonnya, apakah ada yang kelainan yang menyebabkan penyakit stroke itu sendiri. Jadi biasanya memang secara otomatis pada pasien-pasien dengan stroke itu sudah biasanya berkonsultasi bersama dengan dokter penyakit dalam untuk mengecek atau mengevaluasi apakah ada faktor-faktor penyebab yang jadi suatu penyebab dari stroke itu sendiri. Baik, NH People begitu ya. Jadi terima kasih banyak atas kehadirannya Dokter Erik, karena kita ngobrol-ngobrol seperti ini jadi rasanya saya jadi pengen melakukan MRI, MRA, brain stroke screening. Saya takut kalau kita ngobrol terlalu lama nanti tiba-tiba saya ngomongnya perot gitu. Nah, itu. Saya rasa nanti kita dapatkan informasi lebih lanjut dari tim marketing NH ya, bagaimana caranya mendaftar. Mungkin saya langsung mendaftar mungkin boleh ya gitu ya. Silakan. Baik, terima kasih NH People. Jangan lupa untuk selalu follow NH karena kita banyak melakukan episode-episode yang menarik, dan juga jangan lupa untuk tulis di kolom komentar kita mau bahas apa untuk yang selanjutnya. Terima kasih. Kalau aku disuruh ono skrip ku gak iso bro. Kok naik apa? Malah bingung aku. Kopi sore bareng dokter ya, ngopi. Episode. Di episode yaitu edisi sore. Edisi ngopi sore. Edisi ngopi bareng dokter. Oke. Nggak usah biar screennya ke aku terus aja ya guys ya.